Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Indonesia Monumen Perubahan Peradaban. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alicia Hera, lalu ada Arumtri, lalu saya Widya Rahma, ada Rizky Aranda, dan juga Rido Mauliza. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Arum. Ya, baik, saya akan membaca pemateri pertama, yaitu tentang peradaban. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakan dari yang lain. Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Masyarakat juga memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut. Ada organisasi sosial, ada berkebudayaan tinggi, dan ada cara berkehidupan yang sudah maju. Oke, peradaban diistilahkan dengan ini ketutup. Ini mau ulang lagi dong. Makanya buka juga di HP. Bentar, itu apa? Apa? Civilization. Catat apa? Civilization. Ketutup apaan sih? Heran gua. Ininya. Jawabannya itu. Gini. Iya, civilization. Ntar ada yang ketutup lagi. Mending buka juga di HP. Udah deh, kirim. Di HP kok kirim di HP kan ada. Nah, Di grup. Nah, ini tinggal 10 menit lagi nih. Gak udah dari tadi. Ayo. Nanti abis Arum live ya. Itu abis itu gue ngomong lagi nggak, selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Rido Mauliza gitu. Ya. Boleh. Oke. Ntar yang edit videonya siapa? Ini kenapa? Ido kayaknya bisa dah. Edit video. Saya kagak bisa, Cok. Dah, matiin, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Monumen Perubahan Peradaban. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alicia Hera, lalu ada Arumtri, lalu saya Widya Rahma, lalu ada Rizky Aranda, dan Rido Mauliza. Materi pertama akan dibacakan oleh Arumtri. Oke, baik, saya pemateri 1 akan menjelaskan. Apa sih itu peradaban? Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain. Peradaban merupakan tahapan kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Masyarakat juga memiliki peradaban beda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut adalah seperti organisasi sosial, berkebudayaan tinggi, dan cara berkehidupan yang sudah maju. Peradaban diistilahkan dengan civilization yang biasanya dipakai untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah. Peradaban budaya Indonesia itu saat ini dinilai mengalami kemunduran pada tingkat yang sangat drastis. Kemunduran ini tidak hanya cara berperilaku, melainkan juga material yang budaya dihasilkan seperti tarian, puisi, karya, budaya, dan lain-lain. Dan sejumlah tokoh itu mengungkap keprihatiannya atas kritisnya kondisi peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Rido Mauliza. Fungsi peradaban budaya.
Budaya berperan untuk mengendalikan manusia, khususnya dalam bertingkah laku, sebab salah satu produk kebudayaan yakni norma sosial serta wujud norma yang lain. Norma inilah yang dijadikan dasar untuk manusia dalam bertingkah laku. Budaya tidak hanya berperan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat saja, melainkan juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sebab menciptakan beberapa kebutuhan yang sangat diperlukan manusia. Unsur peradaban budaya. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusianya. Unsur peradaban budaya. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Misalnya, masyarakat biasa memiliki pengetahuan akan tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Aranda. Unsur peradaban budaya, sistem organisasi sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Sistem ekonomi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sistem religi. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami, selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan yang bersifat alami. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alicia Hera. Pertukaran budaya. Cross Culture Training Indonesia bekerja sama dengan Hypo Family Group Jepang mengadakan pertukaran budaya Indonesia-Jepang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Warga Jepang yang datang tinggal di rumah warga Indonesia dan saling bertukar kebiasaan. Mulai dari tata cara sehari-hari, tutur kata, kedisiplinan, cara menjaga kebersihan rumah, sampai cara memasak makanan khas kedua negara tersebut. Pertukaran budaya antara dua negara ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kondisi peradaban budaya Indonesia. Pengaruh negatif budaya asing di media massa adalah terjadinya goncangan budaya karena adanya individu yang tidak siap menerima perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saat ini banyak tersebar nilai-nilai budaya melanggar nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media massa, seperti tayangan film yang mengandung unsur dewasa yang disiarkan televisi asing, ditangkap melalui berbagai saluran atau situs-situs di internet. Ada juga masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang dibawa para wisatawan asing. Upaya pelestarian budaya. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan. Ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan dan unsur globalisasi yang masuk ke Indonesia. Sehingga perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya lokal. Di antaranya, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa. Ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya.
mempelajari dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara meningkatkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu mengenal, mempelajari, dan menggunakan produk-produk lokal, termasuk juga budaya lokal dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya Indonesia seperti menggunakan, mempelajari, dan mendalami berbagai hal yang berkaitan dengan batik. Selanjutnya, kita dapat mengembangkan sikap atau karakter bangsa yang sesuai dengan apa yang tercantum di Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.